Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami maupun mengerti. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai dengan 22 dengan judul perikop Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Demikian firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak.
Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema untuk kita pada malam hari ini adalah kesetiaan kepada Tuhan. Apa jadinya kehidupan jika tidak ada nilai kebaikan yang menjaganya? Besar kemungkinan dunia kita akan dipenuhi oleh kejahatan. Kalaupun ada nilai kebaikan, apa jadinya jika nilai tersebut tidak ditanamkan dan diwariskan kepada generasi-generasi sesudah kita? Dunia kita pasti akan penuh dengan permusuhan dan kejahatan. Inilah alasan mengapa kita perlu melestarikan nilai yang baik dalam kehidupan kita secara turun-temurun. Sepeninggalnya Yosua, bangsa Israel mengalami masa-masa yang berat. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka kehilangan figur seorang pemimpin, yaitu figur Yosua sendiri. Walaupun demikian, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap berkarya secara ajaib dan luar biasa di tengah mereka. Yang jadi permasalahan, bangsa Israel sering berubah sikap. Saat terdesak dan menderita, mereka ingat akan Tuhan. Namun ketika mereka merasa nyaman dan senang, mereka lalai dan meninggalkan Tuhan. Mereka seakan-akan kehilangan warisan iman yang setia kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah bangsa-bangsa asing sehingga mereka lupa bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan mereka yang sebenarnya. Tuhan dengan caranya sering memberikan pelajaran keras kepada umat Israel. Dengan sengaja Allah membiarkan mereka dihajar, diserang, dikalahkan, dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Mereka kehilangan ketenangan, hartanya dirampas, dan banyak korban yang berjatuhan. Tuhan membuat bangsa Israel tak berdaya di hadapan musuh-musuhnya. Ada harga yang mahal dan satu penderitaan yang akan kita alami jika kita meninggalkan Tuhan. Kuasa kasih Tuhan akan menjauh bila kita terpisah dari sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, cinta kasih kepada Tuhan harus tetap terjaga jika kita ingin selamat, bahagia, dan meraih kedamaian di dalam kehidupan kita. Kepada anak-anak kita harus menanamkan nilai kesetiaan kepada Tuhan. Setiap generasi penerus harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa belas kasih dan kesetiaan Tuhan. Jangan kita sampai tidak setia kepada Tuhan. Melalui doa, mari kita meminta ajaran Tuhan agar kita tetap setia kepadanya dan selalu mengandalkan pertolongannya. Pengenalan akan Tuhan adalah warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Bersamamu kami tidak takut bahaya, sebab damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Berkat-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati kami pada malam hari ini di saat kami akan beristirahat, supaya kami memperoleh kekuatan baru pada saat kami akan bangun pada keesokan harinya. Inilah doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.